Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Matematik Pagi, Pak. kelas LA 05 pagi. Pagi, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang mendiferensiakan dalam bentuk persamaan parameter, ya. Di mana X-nya dalam fungsi T, Y-nya juga dalam fungsi T yang lain. Maka kita cari turunan pertama dan turunan kedua. Nah, ini cara mencari rumusnya adalah pertama kita lihat X adalah fungsi T, maka turunan X terhadap T adalah apa? dx per dt. Halo? Kalau X sama dengan fungsi T, maka turunan atau diferensial X terhadap T adalah dx per dt, kan? Ini jelas nggak nih? Jelas, Pak. Demikian juga jika Y sama dengan fungsi GT atau fungsi T yang lain, maka turunan Y terhadap T adalah dy per dt. Nah, kalau dy per dt dibagi dx per dt, berarti ini kan dy per dt dikali, ini dibalik ya. Dikali dengan dy per dt dikali dengan dt per dx. Dt-nya dicoret, tinggallah dy per dx. Betul enggak? Atau ini kan coret dt-nya, tinggal dy per dx atau y aksen. Ini turunan pertamanya. Hasilnya adalah fungsi t, bukan x ya. Karena dalam t, x dalam fungsi t, y dalam fungsi t, maka turunan pertamanya dalam fungsi t. Demikian kan turunan kedua nanti dalam fungsi t juga. Maka turunan kedua itu biasa kita tulis d kuadrat y per dx kuadrat. Ini artinya turunan pertama d per dx diturun lagi terhadap x. Ya. Turunan kedua itu kan itu. Turunan pertama dy per dx, ya, turunan pertama dy per dx diturunkan lagi terhadap x. Tetapi hasilnya ini kan bukan dalam x, dalam t ya, ht, nama ht gitu. Dalam t, karena dalam t maka dx yang ini dipindahkan ke belakang ya, dx-nya. Karena dy per dx-nya ini dalam fungsi t, yaitu ht itu ya. Dy per dx ya, dy per dx atau y aksen ada ht. Karena dalam t ini harus diturunkan dalam t, tidak bisa dalam x. Maka dx-nya ini kita pindahkan ke belakang ya, ke belakangnya dikali titik per dx. Nah, ini kita diferensiakan terhadap t ya. Karena dy per dx-nya dalam t kan ya. Dy per dx-nya dalam t, yaitu ht ya. Ht ini berfungsi dalam t. Kita turunkan terhadap t. Karena ini per dt, ini ada dx-nya di sini. dt ini supaya hilang dikali dt pada pembilang sini enggak? Halo. Kalau dt-nya kita coret, kembali lagi dx sama enggak? Halo. Iya, Pak. Jelas maksudnya? Jelas. Mengapa per dt? Karena turunan pertamanya y aksennya atau dy per dx-nya dalam fungsi t, bukan dalam fungsi x. Maka dx-nya ini kita pindahkan ke belakang. Ya. Nah, karena dy per dx dalam t, maka turunannya diturunkan terhadap t. Karena ini per dt, di sini harus kali dt per 1 atau dt per dx ini ya. Dt sini. Kalau dt-nya kita coret, dx-nya kembalikan, kembali lagi ke semula. Itu dy per dx diturunkan terhadap x. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kalau jelas. Nah, kalau yang di sini kan kalau kita lihat ini yang biasa kita pelajari ya sebelumnya. Y adalah sama dengan x pangkat 3, maka y aksen adalah dy per dx sama dengan apa? Turunan y terhadap x. X pangkat 3 diturunkan n-nya 3, x pangkat 3 kurang 1, betul enggak? Halo? N kali Betul, x pangkat Pak. n min 1 ya. 3 kali x pangkat n min 1, 3 kurang 1, 2. Ya. Kemudian turunan keduanya diturunkan, ini kan di fungsi x nih.
Diturunkan lagi terhadap fungsi X. Nih, makanya dy per dx diturunkan terhadap fungsi X, d per dx. Itu artinya. Dy per dx diturunkan lagi terhadap fungsi yang sama, terhadap X. Turun lagi, X kuadrat turunkan 2X. Ya, 3 kali X kuadrat turunkan 2X, 3 kali 2X adalah 6X. Ini turunan keduanya, tapi dalam fungsi X. Sedangkan ini dalam fungsi T. Ya, hati-hati. Persamaan parameter ini dalam fungsi T, di mana T-nya adalah sebagai fungsi parameternya. Ya. Bisa sudut, bisa fungsi aljabar ya. Bisa trigonometri juga. Nah, itu dasarnya ya. Jadi pengertiannya ini yang di sini dibahas lagi, bahwa Y double aksen itu adalah dy per dx diturunkan terhadap X. Itu yang aslinya. Tetapi karena sehubungan dy per dx adalah fungsi T, maka dx-nya dipindahkan ke belakang. Ya, pindah ke belakang. Karena ini fungsi T, diturunkanlah terhadap T. Per dt. Karena ini per dt, dt-nya enggak ada tadi kan awalnya. Maka sini dikali dt. Pada pembilang. Ya. Ini kan pada penyebut nih. Diturunkan terhadap T D per dt, maka ini kali dt. Dt kalau kita coret, dx kembalikan, ya kembali ke semula. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, oke. Saya masih nggak ngerti yang D per dx itu, Pak. Yang Y, dua aksen itu, Y. Ini. Yang ini ya? Yang sebelahnya, Pak. Ini. Ya, iya sih, sama juga sih. Iya. Sama maksudnya. Ini turunan pertama, apabila diturunkan yang sama, itu namanya D kuadrat. D diferensial dari dy adalah seolah D kali D, D kuadrat Y. Ya, dx kali dx pangkat 2. Bukan D kuadrat X kuadrat. Tapi yang... Ya. Oh. dx kali dx pangkat 2. Kambing kali kambing kuadrat. Itu maksudnya. Karena ini dx satu kesatuan ya. Dx kali dx kuadrat. Jelas? Halo? Ini penulisan. Oh, oke, terima kasih, jadi, Pak. Ya, kalau di awalnya ini turunan pertama diturun lagi terhadap X yang sama. Sehingga jadi D kali D, D kuadrat Y. D kali DY ya. D kuadrat Y. dx kali dx pangkat 2. Ingat dx pangkat 2 ini seperti kambing kali kambing kuadrat. Ya, hati-hati ya. Nah, kemudian karena dy per dx-nya dalam fungsi T, maka ini bukan X yang kita turunkan, T kan, maka dx-nya dipindahkan di belakang. Ya, dipindahkan di belakang. Karena ini dy per dx adalah fungsi T, yaitu HT sini, maka didiferensialkan terhadap T. Karena ini per dt dikali dt. Dt ini tadi kan tidak ada. Tidak ada kan? Karena diadakan, maka ini harus disamakan ini. Supaya jadi satu, maka dikali di pembilang dt. Ini penyebut ya. D per dt ini kan pada penyebut dt-nya. Maka ini pembilangnya kali dt. Sudah jelas? Jadi D per dt. Itu. Ya. Halo? Berarti maksudnya itu turunan Y terhadap X. Tapi sama dalam fungsi turunan. T. Dalam fungsi T. Diturunkan terhadap T. Oh. Jadi yang itu satu kesatuan yang D per dx kali dt per dx itu. Ini sini kan D pada ini dalam fungsi T kan HT. Karena dalam T maka diturunkan lagi terhadap T dan gitu. Tapi harus dikali sini dt per dx. Karena yang kita mencari itu dikali X. lagi. Ya, dikali. Ini yang belum pernah dapat di SMA. Iya enggak? Halo? Jadi iya Pak, belum Pak. Nah. Jadi kalau persamaan parameter itu dia kayak ada 3 variabel. Atau ada variabel lain yang membuat kita tuh jadinya harus turunin terhadap X gitu. Nah, ya, karena yang dicari itu kan pertama ini turunan keduanya terhadap X yang dicari. Padahal soalnya dalam fungsi T. Ya, X dalam fungsi T, Y dalam fungsi T. Nah, dengan T adalah parameter. Jelas? Nanti kita lihat dari contohnya, lebih nyata dari contoh ya. Oke ya. Kalau ini saya contohkan ini yang biasa kan Anda pelajari di SMA, betul enggak? Turunan pertama dalam fungsi X, turunan kedua juga dalam fungsi X, bukan T kan ini. Iya, Pak. Oke. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya.
Carilah turunan pertama, yaitu D pada X, dan turunan kedua, D kuadrat Y pada X kuadrat. Jika diketahui soalnya ini, X adalah T kurang sin T, kan fungsi T nih. Y adalah 1 kurang cos T, juga fungsi T. Jelas ini contohnya nih? Dari soalnya dulu, belum diselesaikan ya, belum. Nah, kita cari turunan X terhadap fungsi T adalah apa? Dx pada dt enggak? Pak, jadi maksudnya T itu parameternya itu maksudnya variabel. Bisa sudut, bisa fungsi T. Kalau sin T-nya sebagai sudut, kalau T aja kan variabel. Betul enggak? T itu sama seperti X itu variabel kan? T itu variabel, tapi kalau fungsi T, sin T sebagai sudut enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, Iya, cos Pak. T sebagai sudut ya. Baik. Berarti parameternya bisa T. variabel. Ya, bisa variabel, bisa sudut, macam-macam gitu. Oh. Untuk soalnya ya. Oke? Oke deh, Pak. Ya. X sama dengan T kurang sin T, turunan X terhadap T adalah apa? Dx pada dt kan? Halo? Turunan X terhadap T adalah dx pada dt kan? Iya, Pak. T diturunkan terhadap T apa? dt pada dt kan? T diturunkan terhadap T, diferensial T terhadap T. Jadi dt pada dt 1 enggak? Iya, Pak, 1. T turunannya 1 kan? Min sin T turunannya apa? Cos T. Cos T ya. Sin T turunannya cos T. Oke. Turunan Y terhadap terhadap T juga. Yaitu Y sama dengan 1 kurang cos T. Turunan Y terhadap fungsi T adalah dy pada T sama dengan 1 konstan. Konstan diturunkan 0 enggak? Iya, Pak. Min. Terus cos T turunannya apa? Min sin T kan? Min sin. Iya, Pak. Min dari min sin T. Karena cos T turunannya min sin T. Min plus. Hasilnya plus sin T. Ini jelas sampai sini dulu turunan masing-masing ya. Jelas, Pak. Ya. Nah, Y aksen adalah rumusnya apa tadi? D pada X itu adalah dy pada dt dibagi dx pada dt kan? Ingat tadi rumus sebelumnya. Ini. Y aksen adalah dy pada X sama dengan dy pada dt dibagi dx pada dt. Hasilnya dalam fungsi T. Ya kan? Y aksen adalah dy pada X sama dengan dy pada dt dibagi dx pada dt. Sama dengan nah, dy pada dt-nya berapa sini? Dy pada dt-nya adalah sin T. Tulis sin T per. Terus dx pada dt-nya apa sini? 1 kurang cos T. Nah, Anda lihat betul enggak? Ya aksen atau dy pada x-nya dalam fungsi T. Yaitu sin T per 1 dikurang cos T. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Oke. Nah, kemudian turunan keduanya gimana? Turunan keduanya adalah, kalau kita lihat turunan keduanya adalah, kalau secara umum kan ini orang tulis D kuadrat Y pada X kuadrat. Dia double aksen itu boleh tulis D kuadrat Y pada X kuadrat. Ini artinya turunan pertamanya D pada X diturunkan lagi terhadap X. Ini jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kemudian ternyata D pada X ini sin T per 1 kurang T ini kan fungsi T. Yang kan tadi mungkin di simbolnya saya namakan HT. Ini kan fungsi T nih. Benar nggak fungsi T nih? Sin T Ya, per Pak. 1 kurang cos T adalah fungsi T. Jadi dy pada ini tidak bisa diturunkan terhadap X. Tidak bisa. Maka si dx-nya kita pindahkan ke belakang. Per dx ini kan. Karena dy pada X dalam fungsi T, maka diferensial dy pada X atau y aksennya ini, sin T per 1 kurang cos T ini harus diturunkan terhadap T. Karena ini turunkan terhadap T, kan per dt. Supaya ini menjadi 1 dikali dt enggak sih? Karena dt per dt kan 1. Bisa dicoret. Halo? Iya, Pak. Cukup jelas ini ya. Karena mengapa di per dt? Karena dy per dx-nya ini dalam fungsi T. Harus kita turunkan terhadap T. Maka diferensial dy per dx terhadap T. Jadi d per dt dari dy per dx. Karena ini per dt, di sini harus dikali dt. Pembilangnya. Halo? Jelas ya? Dikali. Jelas, Pak. Jadi itu selalu, jadi Pak itu selalu rumus persamaan variabel, maksudnya rumus persamaan parameter selalu kayak gitu, Pak. Ya, ini untuk yang persamaan parameter, betul. Nah, dt pada x dapatkan dari mana? Dt pada x
dari kebalikannya dx per dt ini. Ini kan ada dx per dt nih. dx per dt adalah 1 kurang cos t. Kalau saya balik dt per dx kebalikannya seper nggak? Seper 1 kurang cos t. Halo? Permisi Pak, saya ingin bertanya. Ya. Jadi yang d per dt dalam kurung d per dx itu bukan dikali kan Pak? Itu maksudnya turunan dy per dx terhadap t kan? Ya. Ini dy per dx diturunkan terhadap t, betul. Ini seolah gini secara simpelnya kita lihat. Karena ini per dt ini tadi tidak ada, supaya harganya tidak berubah, maka di sini dikali dt gitu. Dalam ilustrasinya gitu ya, bukan hitungannya ya. Jelas ya? Nah, ini diferensiakan terhadap t. Kasih Pak. Nah, dt per dx ini kita peroleh dari mana? Kebalikan dari dx per dt. Karena dt per dx, dx per dt sudah diketahui sudah dihitung 1 kurang cos t, ya, dx per dt adalah 1 kurang cos t, maka dt per dx kebalikan ini enggak? dt per dx kan seper ini. Paham maksudnya? dt per dx kebalikan dari dx per dt, maka ini seper 1 kurang cos t. Nah, baru kita masuk sini. Ini artinya apa? Oh ya, HT-nya ini diturunkan ya. Itu maksudnya ini bukan jalannya, sini sambungannya ya. Dari sini sambungannya, bukan bawah ini enggak ya. Ini menunjukkan bahwa dy per dx-nya itu adalah sin t per 1 kurang cos t diturunkan terhadap t. Nanti dikalikan dengan dt per dx. Ini di sini ya. Ini saya sana lagi nih, sama kan yang ini ke sini. Y dapat aksen adalah turunan kedua y terhadap x, yaitu dy per dx diturunkan terhadap t dikali dt per dx. Ya. Halo? Iya, Pak. Di mana dy per dx-nya adalah apa? Dy per dx-nya adalah sin t per 1 kurang cos t. Bentuknya apa nih? U per v. Halo? Iya, Pak. Bentuknya U per V. Nah, U per V rumusnya apa? UV kurang UV. Ingat, UV kurang UV ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya, nak? Iya, Pak. Dikali dt per dx. dt per dx ini tadi. Dari dx per dt dikatakan 1 kurang cos t, maka dt per dx kebalikannya. Per 1 kurang cos t. Ini dikali seper 1 kurang cos t. Ini adalah dt per dx. Sampai sini jelas nih? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini karena bentuknya U per V, ini adalah UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Gampang ingatnya ya. UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut. Nah, ini berarti ini sin kali 1 kurang cos T dikurang sin 1 kurang cos T. Ujung-ujung aksen. Ujung kiri sin T diaksenkan, ujung kanan 1 kurang cos T-nya diaksenkan. Aksen itu artinya didiferensialkan, diturunkan per penyebut pangkat 2. Jangan lupa dikali dt per dx. dt per dx ini. dt per dx-nya adalah 1 per 1 kurang cos T. Nah, sin T turunannya apa? Halo? Sin T turunannya? Cos T, Pak. Cos T kali 1 kurang cos T dikurangi sin T tetap. Nah, hati-hati nih. 1 kurang cos T turunannya berapa? Ini sama enggak di sini nih? 1 kurang cos T turunannya apa? Boleh nyontek sini. Sin T. 1 kurang cos T turunannya adalah sin T. Ya, tinggal nyontek dari sini kan. Nyontek pekerjaan sendiri Tuhan pun tak marah. Ya kan? Ini kan bukan nyontek orang lain. Ya. Nyontek pekerjaan sendiri kan boleh. 1 kurang cos T turunannya adalah sin T. Langsung sini. Sin T. Oke. Per penyebut pangkat 2. Kali yang dt pada tadi apa? Seper 1 kurang cos T. Nah kemudian cos T kali 1 cos T. Cos T kali min cos T, min cos kuadrat T. Min sin T kali sin T adalah min sin kuadrat T. Per, nah ini tetap 1 kurang cos T kurung pangkat 2. Kali, nah ini boleh dikalikan sebetulnya nih. Ya ini saya masih salin seper 1 kurang cos T. Kemudian, Anda lihat sini ada min cos kuadrat T, min sin kuadrat T. Minnya boleh keluar enggak? Halo? Ada boleh, min, nah, min cos kuadrat T, min sin kuadrat T, kita keluarkan minnya, cos T ini tetap ya, kita keluarkan minnya, tinggal dalam kurung apa? Cos kuadrat T tambah sin kuadrat T enggak? Ya Pak. Yang nilainya 1 enggak?
Iya, Pak. Ya, nilainya 1 ya. Oke. Terus penyebutnya ini dikali 1 kurang cos T pangkat 2 kali 1 kurang cos T pangkat 1 adalah 1 kurang cos T pangkat 3 enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian ini tinggal apa nih? Cos T kurang, ini nilainya 1 nah. Cos T kurang Iya, 1 Iya, Pak. Pak. per 1 kurang cos T pangkat 3. Nah, ini boleh saya susun kan? Cos T kurang 1 sama enggak min 1 tambah cos T? Sama, Pak. Sama. Karena minnya kalau saya keluarkan minnya, jika minnya kita keluarkan, tinggal apa? Min dalam kurung berubah tanda. Plus 1 min cos T enggak? Iya, Pak. Kita coret. Ini coret 1, pangkat 3 di bawah, coret 1 tinggal pangkat 2 enggak? Iya, Pak. Tinggal pangkat 2. Nah, tinggallah min 1 per 1 kurang cos T pangkat 2. Anda lihat turunan keduanya juga dalam fungsi T. Oke, sampai sini jelas. Ini belum pernah dapat di SMA ya. Penurunan diferensial dari persamaan parameter. Halo. Iya, Pak. Ini Iya, kan Pak. ada pertanyaan? Halo. Masih belum, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Itu jelas ya. Bahan ini Belum, kan Pak. sudah saya kirim dulu ya. Sudah, Pak. Atau mau dikirim lagi? Ya udah, nanti kalau yang lupa saya kirim lagi ya. Oke. Ini sudah saya kirimkan nanti sama 6 yang minggu ke-6-nya sudah saya buat tadi, tapi belum saya masukkan ke Google Drive yang materi ke-6. Oke, tadi itu adalah mendiferensialkan fungsi fungsi parameter. Sekarang kita mendiferensialkan fungsi implisit. Ya, implisit. Anda kan pernah belajar persamaan garis lurus atau persamaan garis linear, ada bentuk eksplisit dan implisit enggak? Halo? Iya, Pak. Ingat enggak? Y sama dengan 2X tambah 5. Itu bentuk apa tuh? Y sama dengan 2X plus 5. Eksplisit, Pak. Eksplisit ya. Itu adalah eksplisit. Kalau saya tulis 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Itu apa? Bentuk Implisit, Pak. implisit ya. Hati-hati. Paham maksudnya? Nah, demikian juga selama ini Anda lihat, selama ini kita diferensiakan X sama dengan Y sama dengan ini adalah bentuk eksplisit ya. X sama dengan Y sama dengan itu adalah bentuk eksplisit. Kalau kita campur kayak gado-gado ini, kita campur nih, ada S kuadrat tambah Y kuadrat, ada 2XY misalnya gitu ya. Itu namanya bentuk implisit. Jelas? Jadi bukan Y sama dengan, tetapi campur semuanya. Bisa X kuadrat tambah Y kuadrat min 2XY tambah 3X min 5Y tambah 7 sama dengan 0 misalnya. Itu adalah bentuk implisit. Ya. Jadi, Pak, persamaan implisit, fungsi implisit itu maksudnya kayak ada lebih dari satu variabel di campur. salah satu ruas. Ya, dicampur. Oh, boleh nggak campur. E berpangkat X plus Y, nanti ada lihat contoh lain nih. E berpangkat X tambah Y, X berpangkat sin Y, boleh aja. Itu bentuk implisit. Ya. Bukan Y sama dengan. Kalau Y sama dengan satu variabel Y adalah fungsi X, itu adalah bentuk eksplisit. Ya. Halo? Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, ini persamaan apa nih? Pasti Anda tahu nih. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25, dia adalah persamaan Lingkaran mungkin, Pak. lingkaran yang pusatnya 0,0, jari-jarinya 5. 5. ya, akar ini kan R kuadrat. R kuadrat 25 berarti R adalah akar 25 5. Ya. Ya, jadi kan selalu positif, tidak pernah negatif. Nah, ditanya turunan pertama dan turunan keduanya dari fungsi implisit ini. Nah, kerjanya seperti biasa. S kuadrat turunannya apa? 2X aja, biasa Anda dengan 2X boleh. Sebetulnya 2X kali E aksen 1 kan? Halo? X kuadrat diturunkan kan 2X, boleh 2X saja, boleh. Kalau Anda mau pakai 2X kali E aksen itu kan DX per DX. 1 enggak nilai? Halo? Iya, Pak. Ya, X kuadrat turun 2X langsung boleh. Y kuadrat turunannya hati-hati, 2Y kali Y aksen.
Ingat N 2, Y pangkat 2 kurang 1, 1 kan. Y pangkat 1 kali Y aksen. Y aksen itu yang kita cari, DY PDX. Itu yang kita cari. Dan sama dengan 25 konstan, diturunkan 0. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, ini tinggal 2X kali 1 2X atau 2X langsung boleh. Kali 2Y kali Y aksen sama 0. Kemudian ini boleh dipindahin, ya kan? Dipindahkan. 2X dipindahkan ke kanan jadi min 2X. Di kanan ada 2. Boleh coret enggak? Boleh, Pak. Kalian boleh coret ya. Log enggak boleh coret. Ingat tuh. Log sama dengan log enggak boleh coret. Sin sama sin enggak boleh coret ya. Tadi. Ini 2-nya boleh coret. Tinggallah Y kali Y aksen sama dengan min X. Berapa Y aksen? Min X bagi Y. Atau min ini letak di tengah-tengah. Min X per Y. Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh. Ini bentuk apa? U per V enggak nih? Ya, dianggap minnya di luar ya. Y per Y, X per Y-nya adalah U per V kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, maka Y dabaksannya adalah ini hati-hati nih. Ini harusnya aksen ya. Ini min U per V di aksen kan nih. Sorry, ini ada kurang ya. Ya enggak? Ini harus ada aksennya enggak? Min U per V kurung aksen harusnya. Artinya turunan pertama ini kita turunkan lagi, ya kan? Jadi jangan lihat ini ya, ini sudah ini. Min tetap min, terus ini X per Y-nya ini terturunkan bentuknya UV kurang UV ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2 kan? V kuadratnya enggak? Coba lihat sini. Ini min, terus X kali Y nih. X kali Y kurang S kali Y ujung-ujung aksennya enggak? Ini kan S per Y tadi ya. U per V. Jadi X kali Y kurang S kali Y, ujung-ujung aksen, ujung kiri E aksen, ujung kanan Y aksen, per penyebut pangkat 2, Y kuadrat. Ya. Y-nya penyebutnya Y. Ini ngerti nih? Halo? Ngerti, Pak. Nah, Nanti Pak. min tetap di tengah, boleh. E aksen berapa? 1. 1 kali Y ya. Kurang X kali Y aksen, ya Y aksen kan. Y aksen itu adalah DY PDX yang ingin kita cari. Bukan yang cari, yang sini kan kita mencari Y daba aksen. Ya aksennya kan sudah dapat sini. Berapa? Iya, Pak. Sudah dapat. X per Y. Min X per Y. Nah, kemudian kita substitusi. Ya, Y aksennya kita ganti dengan min X per Y. Anda lihat sini, min tetap, 1 kali Y, min X kali. Y aksennya adalah ini. Y aksennya adalah min X per Y. Min X per Y ya. Per Y pangkat 2. Min tetap di tengah. Y di, min kali min sini. Plus X kali X pangkat 2 per Y kuadrat. Karena ini ada pecahan X kuadrat per Y, kita mau hilangkan pecahan bagaimana caranya? Kita kalilah dengan penyebutnya ini karena Y dikali Y per Y boleh enggak? Y per Y ini kan 1 artinya. Halo? Kita pecahan dikali dengan 1 tidak merubah nilainya, ya enggak? Ya, Pak. Nah, Y per Y. Kita kali Y per Y, min Y kali Y kuadrat. Ya. Tambah S kuadrat per Y kali Y coret. Tinggal S kuadrat itu enggak? S kuadrat per Y kali Y-nya dicoret, tinggal S kuadrat. Y kuadrat kali Y pangkat 3. Nah, selesai. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Belum mengerti? Atau gimana? Udah, Pak. Udah ngerti? Oh, enggak ada pertanyaan. Oke. Belum ada, Pak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tadi itu nih. Persamaan garis lurus atau linear, Y dengan MX tambah C ini adalah bentuk eksplisit. Kalau sekian X tambah sekian Y tambah bilangan sama dengan 0, itu adalah bentuk implisit. Jelas? Ya. Nah, E aksen itu adalah DX pada X sama dengan 1. Y aksen adalah D pada X, ini yang biasa kita cari. U aksen adalah DU pada X. Kalau V aksen, DV pada X. Ya kan? Itu sering kita pakai sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum ada Pak. Belum ada. Lanjut? Oke. Nah, ini masih bentuk implisit. Implisit itu macam-macam modelnya. Tidak S kuadrat, Y kuadrat aja. Bisa bentuk eksponensial, bisa ln juga, ln X, ln Y, ya, ln XY. Ya. Nah, sini contoh lagi nih. X pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 4 dengan S kuadrat. Ini bentuk implisit. Implisit itu macam, selain dari Y sama dengan. Kalau Y sama dengan fungsi X, itu hanya bentuk eksplisit.
Ya. Oke, ini E berpangkat E plus Y ditambah E berpangkat S kurang Y sama dengan 10. Kitanya turunan pertamanya. Y aksen atau DY per DX. Oke. Anda tahu rumus dari E pangkat U apa? E pangkat U turunannya adalah E pangkat U kali U aksen enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Yang pertama ini sama, yang kedua juga sama, E pangkat U kali U aksen, tapi U-nya sini X kurang Y ya. Kalau yang pertama tadi X tambah Y ya. Ya enggak? Yang pertama kan E berpangkat E plus Y, jadi E pangkat E plus Y kali E plus Y aksen, E pangkat U kali U aksen. Yang kedua juga E pangkat U juga, E pangkat U yang ini adalah X kurang Y kali U aksen, X kurang Y aksen. Sama dengan 10 konstan diturunkan 0 enggak? Oke. Ya, Pak. Nah, E berpangkat E plus Y tetap. Nah, ini dalam kurung ini di aksennya artinya diturunkan lagi, diferensialkan lagi. X turunkan berapa? 1 enggak? X kita diferensialkan 1, Y turunkan Y aksen, ya enggak? Halo? Ya, Pak. X diturunkan 1, Y turunkan Y aksen atau DY per DX. Ingat, ditambah ini tetap E berpangkat X min Y, X turunkan 1 min Y turunkan Y aksen sama dengan 0. Dan masing-masing kita kalikan nih. E pangkat E plus Y kali 1 tambah Y aksen kita kali masing-masing. E pangkat E plus Y kali 1 tetap kan? E pangkat E plus Y. E berpangkat E plus Y kali Y aksen, ya ini E tambah ya, tambah E pangkat E plus Y kali Y aksen. Ditambah, kemudian ini E berpangkat X, pangkatnya X min Y, ya, E berpangkat X min Y kali 1 tetap. Nih, E berpangkat X min Y. Nah, plus kali min E berpangkat X min Y kali Y aksen, berarti E berpangkat X min Y kali Y aksen. Sama dengan 0. Nah, yang ada Y aksen, kita kumpulkan, ya misalnya sebelah kiri, yang tidak ada Y aksennya, pindahkan ke ruas kanan. Nah, di sini, sebelah kiri ini ada Y aksennya. Ini ada Y aksennya. Kalau kita keluarkan Y aksennya, apa yang tinggal? Halo. Kalau dikeluarkan Y aksennya ini, tinggallah E berpangkat E plus Y. Ini min, ya. Kita keluarkan Y aksennya, min dari E pangkat E min Y ada. Kurung, kali Y aksen. Betul nggak gitu? Betul, Halo? Pak. Nah, yang ini tidak ada Y aksennya. Pindah ke ruas kanan. Sana, kanan. Jadi, plus ini menjadi min E pangkat plus Y. Ini juga nggak ada Y aksennya. Pindah ke ruas kanan, plus menjadi min E pangkat min Y. Kemudian berapa Y aksen? Y aksen adalah, hati-hati ini, min E pangkat plus Y min E pangkat X min Y dibagi pengali dari Y aksen, yaitu E berpangkat E plus Y kurang E pangkat M Y. Bisa dicoret nggak nih? Nah, kalau min ini kita keluarkan ini. Ternyata ini plus. Pada ini min. Ini tidak boleh coret ya. Iya, Pak. Ingat, 2 tambah 3 per 2 kurang 3. Tidak boleh dicoret ya. Jelas ya? Udah, ginilah hasilnya. Paham di sini? Halo? Paham, Pak. Nah. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Karena ada, kita lanjutkan. Nah, contoh implisit yang lain lagi, banyak sekali sebetulnya, learn, log, segala macam boleh. X pangkat 3 plus 5 dalam kurung, kali Y pangkat 4 sama dengan X kuadrat. Ditanya Y aksen atau DY per DX. Ini bentuk apa nih? UV nanti. Halo? Iya, Pak. Itu UV. UV turunannya apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Iya. Kalau Anda mau pakai U aksen P plus P aksen U, boleh aja ya. Itu yang cara SMA, betul enggak? U aksen P plus P aksen U. Ya enggak? Tapi gampang sudah UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Terus X kuadrat turunkan 2X. Nah, ini U-nya nih. U aksen, berarti U-nya salin E plus 3, X pangkat 3 plus 5, aksen. P-nya Y pangkat 4, ditambah, atau tulis dulu, U kali P tambah U kali P. Ujung-ujung aksen paling gampang. Ya kan? U-nya X pangkat 3 plus 5, P-nya Y pangkat 4, jadi UV tambah UV. Ujung-ujungnya diaksenkan. Nah, diaksenkannya berapa nih? Diturunkan antara X pangkat 3 turunkan 3X pangkat X kuadrat.
kuadrat. S pangkat 3 kurang 1, 2 kan. 5 turunkan 0 kan? Halo? Iya, Pak. Nah, ditulis. Ya, karena 3x kuadrat tambah 0 tetap 3x kuadrat kali Y pangkat 4. Terus ini tetap S pangkat 3 plus 5 tetap. Awas, Y pangkat 4 turun dengan apa? N kali Y pangkat N min 1, 4 kurang 1, 3. Jangan lupa ada kali Y aksen. Y aksen itu apa? DY per DX. Itu yang ingin kita cari enggak? Y aksen itu kan DY per DX. Iya, Pak. Ya, Y pangkat 4 turunannya N 4 Y pangkat N min 1, 4 kurang 1, 3 kan? Kali Y aksen. Nah, 2X tetap. Terus yang ada Y aksen ini. Yang tidak ada Y aksen pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang ini tetap 4 S susun ya. 4-nya letak di depan. 4 kali S pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 3 kali Y aksen. Dengan 2X tetap. Terus 3S kuadrat Y pangkat 4 tidak ada Y aksen. Sebelah kiri dipindahkan ke kanan. Ini ya. Min. Jadi plus jadi min. Min 3S kuadrat Y pangkat 4. Berapa Y aksen? Y aksen adalah 2X kurang 3S kuadrat Y pangkat 4 dibagi 4 kali S pangkat 3 tambah 5 kali Y pangkat 3. Ada yang bisa dicoret? Halo? Ada yang bisa dicoret? Nggak bisa. Ini ada kurang, ini ada tambah. Nggak bisa ya. Nggak ada ya. Kecuali dalam bentuk perkalian boleh coret. Ya, ini kan bukan bentuk perkalian. Kalau 4 kali ini bentuk perkalian betul. Tapi yang atasnya kan bentuk selisih. Kecuali ada yang bisa dikeluarkan. Nih paling ini bisa keluarkan X. Betul nggak? X saja yang bisa dikeluarin. X-nya nggak bisa coret juga. Oke? Sampai sini? Ada pertanyaan? Any question? Yang lain? Jelas, Pak. Jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, kita teruskan. Nah, kembali lagi yang waktu kita belajar limit, saya sudah pakai tentang dalil L hospital. Sebetulnya sudah itu dulu saya pernah sampaikan Anda, kita belajar seharusnya setelah mempelajari diferensial. Oke ya. Nah ini bentuk tak tentu dalam limit. Ini mengulang ya, sudah ada kan? Benar nggak? Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1-nya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Inilah yang menggunakan dalil L hospital. Ingat hospital tulisannya tidak pakai S, tapi pakai topi O-nya. Bacanya host. Ya, L hospital. Kemudian tipe 2-nya 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Ini tipe 2, 2 macam. Tipe 3 ada 3 macam. 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, Belum, Pak. di mana kalau 1 pangkat tak hingga kan kita juga pakai rumus istimewa. Limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Di mana limit U-nya 0, limit U-nya 0 dan limit pangkat V adalah tak hingga. Nah, dari mana datang rumus ini? Sebenarnya kita sudah bahas, betul nggak? Kita ulang lagi ya. Halo, pernah bahas kan ini? Pernah, Pak. Iya, Belum ya? iya Pak. Ingat saya sudah, tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi ya. Oke. Nah, ini sebetulnya ini saya potong ya. Ini detailer ini asalnya yang sampai turunan pertama ini adalah dari persamaan singgung, mesti enggak? Oh ini ya, ini dijelaskan di sini. Detailer itu yang panjang kan ini ya. Fungsi X adalah fungsi A ditambah serba 1. Apa serba 1 itu? F aksen A, aksennya kan turunan pertama, 1 kan? Aksen A atau turunan pertama dari A per 1 faktorial kali X min A pangkat 1. Dilanjutkan lagi, turunan kedua dari fungsi A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2. Dilanjut lagi, turunan ketiga, fungsi A per 3 faktorial kali X min A pangkat 3 dan seterusnya. Itu dari Taylor. Sebenarnya sampai turunan pertama ini asal usulnya adalah dari persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 di mana X1-nya sama dengan A kita ambil dan gradiennya adalah M. Kita ulang ya, sebentar. Nah, persamaan garisnya adalah persamaan garis melalui satu titik adalah Y kurang Y1 adalah M kali X kurang 1 enggak? Halo?
Ini kan Iya, sudah Pak. pernah Iya, dapat Iya, Pak. di SMP, SMA nggak salah ya. Ya kan? Oke. Y sama dengan A. Kan Y sama dengan fungsi X enggak? Y ini adalah fungsi X. Maka Y1 adalah apa? Y1 adalah fungsi X1 sama dengan A. X1-nya, karena ini X1 sama dengan A, berarti X1 kita ganti A, fungsi A enggak? Halo? Iya, Pak. Oke. M itu sama dengan... Pak, permisi Pak. Saya Ya. ingin bertanya, kok kenapa harus dimisalin A ya? Karena di sini di retailer itu X1-nya itu adalah kita pakai A. Ini kan Anda lihat sini dalam retailernya kan ada X1 sini. X1-nya kita ganti dengan A. Halo? Oh, jadi di retailer tuh diganti X1-nya jadi A. Ya. Oh, Retailer tuh begini sebenarnya, tidak ada X1 di sini. Yang ada nanti direct Mas Laurin A-nya diganti 0. Semua A ganti 0. Ya, itu namanya direct Mas Laurin. Ya. Direct Taylor itu pakai A, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Ya. Makanya ini apa digantiin 0 Pak kalau di deret McLaren itu? wah, itu yang ganti 0-nya Bapak Mas Laurinnya sendiri. Kemudian jadilah rumus umumnya nanti begini. Direct Taylor menyatakan bahwa A tidak sama dengan 0. Makanya pakai ini kan. Oleh Bapak Mas Laurin, dia justrunya lihat si A-nya tidak sama 0. Justru dari Bapak Mas Laurin ambil A-nya sama dengan 0. Jadi deretnya lain lagi, berubah nih. Jadi ini fungsi X adalah fungsi 0 ditambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial X kurang 0. Kalau X kurang 0 tinggal X nih. Ya pangkat 1 aja nih. Nggak ada A-nya kan. Ya tak? Ini juga X double aksen 0 per 2 faktorial kali X kurang 0 kan X. X kuadrat tinggal X kuadrat. X kurang 0 kurung kuadrat. Tinggal X kuadrat saja. Dan seterusnya gitu. Tapi kenapa harus digantiin 0 Pak? Itu buat membuktikan apa? Nanti banyak deret Mas Laurin itu banyak dipakai. Justru yang banyak dipakai itu deret Mas Laurin. Oh, Ya deret Taylor-nya ada, tapi ada juga di fisika dia Anda lihat. Tetapi yang oke, paling buat apa sih? menyelesaikan, oh ya nanti itu yang ada data log sin. Mengapa data log ada sin X, sin 00, mengapa sin 30 derajat itu setengah nilainya? Nah itu sin X itu bisa diuraikan dalam bentuk fungsi X. Ya. Halo? Oh, Nanti berarti detailer itu dipakai buat sin. bisa trigonometri, bisa yang lain-lain ya. Salah satunya trigonometri. Oh, Data logarima, sin, cos, tangen, tekan, dan sebagainya itu bisa diuraikan dari suatu deret. Series. Deret atau series. Ya. Oke? Di belakang kita belajar tentang deret Mas Laurin nanti. Ya. Sabar. Oke? oke Pak. Ya. Kasih Pak. Ya. Jadi Y adalah fungsi X, Y1 adalah fungsi S1. Yang jelas ya, ikuti aja ini kan. Tapi mengapa tadi diambil S1A, pertanyaan saudari tadi, karena di dalam dari masalah ini tidak ada X1, yang ada A. Maka X1-nya kita ambil sama dengan A. Ya. Ini sengaja. Nah, sama dengan fungsi A. M itu adalah, kan Anda sudah belajar kan, gradien adalah turunan pertama dari fungsi enggak? Halo? Ya Pak. Batu yang terakhir, batu sebutkan rumus diferensial, masih ingat enggak? Y aksen itu adalah limit H menuju 0 dari gradien garis potong. Di mana garis potong itu diputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung. Betul enggak? Sehingga garis potong berimpit dengan garis singgung, gradiennya berubah. Jadi gradien garis potong menjadi gradien garis singgung. Betul enggak? Sehingga M itu gradiennya garis singgungnya sama dengan turunan pertama dari fungsi X-nya. Ya enggak? Iya, Pak. Karena Ya Pak. absis singgungnya X1 ya berarti M adalah turunan pertama dari fungsi X1. Kan ini kan fungsi X. X-nya berapa sini? X1 kan. X1-nya sama dengan apa? A. Ya ganti A. Dan sampai sini. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya juga nih ya. Benar nggak? Halo? Coba lihat videonya lagi tuh, yang sebelumnya tuh ya. Oke, ini jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, baru kita ganti nih.
nih, Y itu adalah apa tadi? Y itu adalah fungsi X, diganti. Y adalah fungsi X ganti. Y1 apa? Y1 adalah fungsi A. Dikurang Y1 dikurang fungsi A. Sama dengan M-nya apa? M itu gradien garis singgungnya adalah fungsi aksen A. Dikali X min, X1-nya adalah diganti A. Terus di sini X min S1, min fungsi A-nya saya pindahkan ke kanan. Jadi fungsi X adalah fungsi A ditambah fungsi aksen A kali S min A. Ini mengapa saya bikin per satu faktorial, ini meniru bentuk dari deret Taylor. Jelas tahu nggak? Halo? Tapi kenapa Pak harus menirukan bentuk deret Taylor itu? Saya mau menunjukkan Anda bahwa ini adalah bagian dari deret Taylor. Deret Taylor kan panjang. Oh, Betul nggak bagian ini? Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau ini dugaan saya belum pernah ketemu Bapak Taylor juga. Apa benar ini adalah ekspansinya dari ini, betul nggak? Ini sama persis nggak, men? Sama nggak, men? Persis. Nah, sama Pak. tadi ini nggak ada ini per satu ini nggak ada. Oke, ini fungsi aksen A aja saya tulis. Sama kan? Halo? Iya, Pak. Satu ini saya nggak tulis nggak apa-apa. Tapi mengapa saya tulis? Saya tunjukkan Anda bahwa ini adalah sebenarnya bagian dari deret Taylor. Ini ekspansinya, diterus, ya, diperluas, ya, dikembangkan, ya kan? Oke? Kemudian analog dengan cara yang sama, kita GX-nya juga kalau kita hitung mode gini, jawabannya sama enggak? Halo? Sama. Sama. Oke, kalau sama, baru kita masuk ke sini. Buktikan dalil hospital. Kalau 0 per 0, maka Anda belajar di SMA kan, limit X min A dari fungsi F per GX adalah pembilangnya diturunkan sendiri per penyebut turun sendiri. Di mana X-nya diganti dengan A. Betul enggak? Dan sebetulnya ini fungsi aksen X per G aksen X, tapi X-nya diganti dengan A. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Itu yang Anda pelajari SMA kan? Tapi kan itu enggak pernah dibuktikan di SMA. Termasuk saya juga di SMA enggak pernah dibuktikan juga. Paham enggak maksudnya? Halo? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. nah ini yang kita buktikan. Tapi pakai yang tadi kita baru buktikan tadi apa? Ini. Yang bagian dari Taylor ini kita pakai di sini, ya. Yang asalnya dari persamaan garis singgung. Nah, sehingga buktinya adalah limit X menuju A dari fungsi X per GX kan. Ingat, limit itu bisa berlaku untuk penjumlahan, limit tambah limit, selisih, limit kurang limit, perkalian, limit kali limit, limit bagi limit juga kan? Halo. 4 operasi hitungnya berlaku, betul enggak? Limit tambah limit, limit kurang limit, limit kali limit bagi limit. Ini boleh enggak dipecah limit bagi limit? Halo? Boleh, Pak. Ya kan? Limit bagi limit, dari limit pembilangnya fungsi X, limit penyebutnya limit GX. Ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan masing-masing 0 enggak nilainya? Halo? Kebentuknya 0 per 0 ya, kan? Halo. Iya, Pak. Nah, Iya, berarti limit fungsi X ini 0, ini sistalin, limit pembilangnya 0, limit penyebutnya juga 0. Nah, kalau ini saya ganti nilainya. Limit ini saya ganti nilainya ini. X menuju A atau X sama dengan A, sini fungsi A nih. Berarti fungsi A 0 enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, begitu enggak? Limit X menuju A dari GX adalah 0. Ini kalau X-nya diganti A, GA sama dengan 0 enggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, nah sekarang kita salin ya. Soalnya ini dari kan limit X menuju A dari fungsi F per GX ini ya. Saya pindah ke sini. Oke. Limit dari, nah ini kita ambil yang tadi. Ini. Yang sudah kita buktikan tadi. Dengan analognya juga. Analog itu dengan cara yang sama. Udah salin ya. Fungsi X itu apa tadi? Fungsi A tambah fungsi aksen A per 1 faktorial kali X min A. Kalau GX adalah GA ditambah G aksen A per 1 faktorial kali X min A pangkat 2. Nah, kita pindah sini. Kita pindah. Udah? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, fungsi A-nya berapa? 0. GA-nya berapa? 0. Ini. Fungsi A ganti 0. GA ganti 0. Oke. Kalau udah ganti 0, tinggal ini kan. Per 1 faktorial kan hilang. Per 1 faktorial per 1 hilang kan. Ini juga per 1 faktorial per 1 hilang juga. 1 faktorial itu kan 1. Enggak ini kan. Aslinya tadi juga gitu kan. Nah, kemudian ini X min A ini bercoret enggak? Boleh, Pak. Nah, tinggallah ini. Limit X menuju A, F aksen A per G aksen A. Artinya apa nih?
Hasilnya limit dari apa? Pembilangnya diturunkan sendiri per penyebut turunkan sendiri. Itulah dalil L-Hospital untuk bentuk yang pertama. Yang berlaku hanya untuk bentuk pertama. Kalau bentuk kedua harus diubah dari bentuk pertama. Any question? Ada pertanyaan? Sebenarnya ini Jadi itu ambilnya dari Tyler, Pak. ya. Sebenarnya kalau dugaan saya, Teller itu sebetulnya asal usulnya dari persamaan singgung ini, tapi sampai turunan ketiga. Ya, kita ada buktikan ini hanya sampai turunan pertama saja. Ini adalah bentuk dari, bagian dari Teller itu enggak. Kemudian di ekspansi. Ini serba satu, ini serba dua. Turunan kedua dari faktorial X min A pangkat 2. Serba tiga apa? Turunan ketiga dari fungsi A per 3 faktorial kali X min A kurung pangkat 3. Serba 4 apa lagi? Turunan keempat dari fungsi A per 4 faktorial kali X min A pangkat 4 dan seterusnya. Ekspansinya ini peluasannya. Do you understand? Kalau yang tadi Pak, yang pembuktian dalil hospital itu juga pakai dalil Tyler. Iya, kan sebetulnya kalau Anda bilang dari Teller juga sama kan. Kita cari ini sampai sini ini tadi ini. Nggak usah per satu faktorial kita ambil dari sini. Kita nggak bilang dari Teller juga boleh kan. Tapi belum tentu kayak cuman satu faktorial doang kan Pak. Kan bisa kan diekspansi lagi. Ya, berarti fx belum tentu segitu doang. Putusnya di sampai yang pangkat 1 ini turunan pertama serba satunya. Serba satunya kan X turunan pertama dari fungsi A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Putus di situ kan. Lanjutannya kan yang serba 2, serba 3, serba 4, ya kan. Dan kalau itu kan panjang. Bukan sampai sini aja. Tapi nah ini kalau Anda bilang enggak dari Taylor ya boleh saja. Ada singgung silakan aja. Ya. Tapi kenapa putus sampai serba 1 doang, Pak? Yang kita pakai kan untuk bukti ini kan cukup sampai turunan pertama aja kan. Untuk apa turunan keduanya? Kita kan enggak pakai kan. Benar enggak? Oh iya juga ya. Kita pakai kita buktikan sampai turunan pertama kan. Benar enggak? Kan turunan pertama dari pembilang per turunan pertama dari penyebut, betul kan? Tapi ingat ini bukan U per V ya. Pembilangnya sendiri diturunkan per penyebut sendiri. Ya. Halo? Iya Pak, makasih Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Nah ini contohnya lagi ini mungkin kita sudah pernah bahas juga ya. Nah ini kita pakai dalil hospital. Kalau Anda dulu belajar di limit, ini kan difaktorkan, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Jawab 7 ini kan 3 pangkat 3, sehingga enggak A pangkat 3 kurang B pangkat 3, asalnya A kurang B, betul enggak? A kurang B kali A kuadrat, kuadrat utama A kuadrat, kalau ini min tambah AB plus B kuadrat, betul enggak gitu? Kemudian dicoret, ya, kemudian dimasukkan, itu yang nama, maksudnya penyelesaian secara limit biasa. Kalau ini pakai karena nilainya kita masukkan 3 pangkat 3, 27 kurang 27, 0. 3 kurang 3, 0. Karena 0 per 0, ini adalah bisa menggunakan dalil L-Hospital. Artinya apa? Pembilangnya kita turunkan sendiri. Coba kita turunkan. X pangkat 3 turunannya apa? 3 kali X pangkat 3 kurang 1, 2 kan? Kurang 27 konstan. Turunannya 0. Per penyebut sendiri. X turunkan 1. Min 3 konstan dengan 0. Ganti. Substitusi X-nya 3. Berapa? 3 kali 3 kuadrat per 1. 27 per 1, 27. Iya, Pak. Nah, ini yang masih tipenya 0 per 0 ya. Bisa menggunakan dalil hospital. Nah, yang kedua sekarang. Contoh kedua. Limit X minta hingga ln X per X pangkat 3. Nah, kita tes di sini. Ini tadi ya, ini kasih lihat tadi contoh tadi ya. Yang kedua kita coba tes nih. Ln tak hingga ini ya, ln tak hingga ini nomor 2 deh. Ln tak hingga per ini sekali lagi nih ilustrasinya. Ln tak hingga per tak hingga pangkat 3. Tak hingga tuh besar sekali di logarima dengan pokok aslinya besar enggak? Halo. Halo. Iya, Pak. Ln tak hingga tuh sangat besar, nggak tahu berapa besarnya. 1 triliun,
1000 triliun, 1 miliar, nggak tahu juga. Jadi len dari besar, ya besar dapatnya kan. Nah, tak Iya, bingga pangkat Pak. 3, tak bingga kali tak kali tak hingga, ya tak hingga juga. Nah ini tipe 1 nanti. Iya, Pak. Kembali yang tadi itu. Nih, tipe 1 kan nih. 0 per 0 atau tak hingga adalah tipe 1 yang boleh menggunakan dalil L hospital. Tipe 2 enggak boleh langsung dalil hospital, harus diubah tipe 1 dulu. Salah satu ini baru boleh gunakan dalil hospital. Tipe 3 juga, kecuali yang pakai rumus istimewa ya. Kalau yang pakai len misalkan A sama dengan soal, pada len kiri len kanan, ingat enggak? Ini harus diubah dulu di tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Itu urutannya ya. Oke, ternyata ini bentuknya tipe 1 yaitu tak hingga atau tak hingga. Maka boleh gunakan dalil L hospital. Ini limit kita salin, limit X di tak hingga. Len X turunannya apa? Super X enggak? Halo. Len X turunannya super X. Dan U turunannya seper U kali U aksen. Halo? Kok nggak ada yang jawab? Dan X turunannya apa? Super X. Super X. X pangkat 3 turunannya? N kali X pangkat min 1. Jadi 3 kali X pangkat 3 kurang 1 kan? Pangkatnya 3 kurang 1, 2. Nah ini dibagi, ini dianggap ini sama enggak 3X kuadrat per 1 artinya nih. 3X kuadratnya kan penyebutnya 3X kuadrat per 1, maka dibagi dengan 3X kuadrat per 1 super X. Nah, dibagi menjadi kali ini dibalik enggak? Ya, Pak. Bagi menjadi kali ini dibalik menjadi seper 3X kuadrat. Ya enggak? Ini kali ini ya. Ya, Pak. Nah, 1 kali 1, 1. Ini kali kan 3X kali 3X kuadrat, 3X pangkat 3. Masukkan nih. Limitnya tetap ditulis ya. Sebab kalau limit tidak ditulis nanti seper tak hingga tuh tak terdefinisi. Seper 0 tak terdefinisi. Maka limit X tak hingga dari seper 3 kali tak hingga pangkat 3. Tak hingga pangkat 3, tak hingga kali 3, tak hingga juga. 1 bagi tak hingga hasilnya apa? Perjanjian. Untuk limit adalah 0. Jelas ya? Kalau seper tak hingga tanpa limit, tak terdefinisi. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum. Yang lain? Belum, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya, kita teruskan. Masih. Nah, sekarang ini juga ini. Oke. Jadi yang ini bentuk tak tentu dalam limit tadi. Tipe 1 oke, tipe 2. Nah, tipe 3 yang istimewa adalah 1 pangkat tak hingga. Itu limit X dulu A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Di mana limit U-nya 0 dan limit V tak hingga. Ini sudah pernah saya butuh rumusnya juga ya. Halo? Sebelumnya sudah pernah dibuktikan ya? Udah, Pak. Sudah ya, lihat lagi kembali. Nah, sekarang ada contohnya. Limit X menuju 0 dari S kuadrat kali ln X. Coba sebelum dikerjakan, tipe apakah ini? Kita tanya. Kita masuk tipe 1K, tipe 2K, atau tipe 3K? Kita lihat. 2. Nah, kita masukkan sini. 0 X menuju 0 ya. 0 kuadrat kali ln 0. Ya. 0 kuadrat kali ln 0. 0 kuadrat 0. Ln 0 berapa? Sekali lagi ini bukan hitungan, ilustrasi, gambaran. Ln 0 adalah dalam perjanjian dalam limit bahwa 0 itu seperti hingga enggak? Halo. Iya, Pak. Seperti hingga. Kalau tak hingga penyebut naik ke atas di pembilang jadi pangkat min 1 enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Sifat logarima pangkat boleh dibawa ke depan sebagai pengali enggak? Boleh. Log A pangkat N log A ya kan? Jadi pangkatnya min 1 pindah ke depan jadi min 1 kali ln tak hingga. Nah, ln tak hingga adalah tak hingga. Min 1 kali tak hingga min tak hingga enggak? Iya, Pak. Oke. Jadi bentuknya ini adalah 0 kali min tak hingga. Tipe apakah ini? Walaupun tandanya ada min sini ya. Tipe 2 enggak? Ini 0 kali tak hingga ini bisa 0 kali plus minus tak hingga kan? Halo? Tipe 2 kan? Tipe 2 kan? Nah, tipe 2 harus diubah dari tipe 1 baru boleh gunakan dalil hospital.
Nah, mana yang mudah diturunkan? Ln X kah atau S kuadrat? Berarti ini. Mana mudah diturunkan S kuadrat atau ln X? Pesan-pesan pengguna BMW baru. Ya, jadi yang mudah turunkan X kuadrat ya. Jadi X pangkat tanda pangkatnya berubah. S pangkat 2 turunkan dari pembilang jadi penyebut menjadi S pangkat min 2 kan? Dan X tetap. Halo? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Kalau ini kita masukkan tipe apakah di ini boleh ini boleh tulis juga ln X per S pangkat min 2 kan seper S kuadrat. Tipe apakah dia? Kita tes di sini lagi. Ln 0 per seper 0 kuadrat. Dalam lim A. Tadi ln 0 kita udah hitung tadi apa? Dalam ilustrasinya adalah min tak hingga. Ya enggak? Ln 0 kita hitung dalam ilustrasinya min tak hingga. Seper 0 kuadrat 0 kuadrat 0. Seper 0 apa? Tak hingga kan? Dalam Iya, limit. Pak. Ini cerita dalam limit semua ya. Jadi hasil bentuknya ini adalah min tak hingga per tak hingga. Tipe apakah ini? Min tak hingga masuk tipe apa? Halo. Tipe 1. Tipe 1 ya. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Kalau bukan tipe 1 tidak boleh gunakan dalil hospital. Ingat ya. Tipe 3 harus ubah tipe 2. Tipe 2 harus ubah tipe 1. Kalau sudah jadi tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Nah, kita pakai dalil hospital. Ya. Ln X turunannya apa? Seper X enggak? Iya, Pak. Oke. Seper S kuadrat ini kan tadi X pangkat min 2 ya, sama ya. X pangkat min 2 kita turunkan apa hasilnya? N-nya min 2, X pangkat min 3 enggak? Min 2 kurang 1. N-nya min 2, X pangkatnya kurang 1. Min 2 kurang 1. Min 3 kan? Iya, Pak. Nah. Jelas sampai sini? Halo? Yang lain? Jelas, Pak. Seper X min 2 tetap. X pangkat min 3 naik ke atas berubah tanda pangkatnya min 3 jadi plus 3 enggak? Iya, Pak. Nah, seper X bagi X pangkat 3 kan saya coret nih. Sama ke X pangkat 3 bagi X apa? X kuadrat enggak? X kuadrat bagi min 2. Masukkan X-nya 0. 0 kuadrat bagi min 2. 0 kuadrat berapa? 0. 0 bagi min 2? 0. 0 rasa 1. Halo? Habis itu ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Emangnya kalau diturunkan di apa namanya? Dari hospital. Bentuk tertentu yang kedua, terus kita langsung pakai dalil hospital, emang itu nggak bisa? Nggak boleh. Hasilnya emang nggak ada? Nggak ada. Beda hasilnya atau gimana? Hasilnya gimana? Nanti hasilnya ya agak aneh. Jadi coba ya dari tipe 2 gimana Anda menggunakan UV. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Coba Anda cari jawabannya sama enggak? Halo. Oke, makasih, Pak. Nggak bisa. Beda kan? Makanya tipe 2 harus berubah tipe 1. Demikian juga tipe 3 nanti. Ubah jadi tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1. Ini urutannya sudah begitu ya. Diberikan. Oke? Yang lain ada pertanyaan lagi? Halo? Tadi Pak, jadi saya tadi juga masih nggak ngeh, Pak, yang tadi yang UV itu. Mana UV? Yang ini. Yang tadi ditanya itu. Yang tanya itu ini yang dari tipe 2 bisa langsung enggak menggunakan dalil hospital? Yang dimaksud dalil hospital. Soalnya bukan. Dalil hospital itu kan dalam bentuk pecahan ya. Fungsi apa per fungsi apa. Jadi pembilang turungan sendiri per penyebut sendiri. Itu kan tadi kita lihat rumus tadi. Mana dalil hospital? Ini. Dalil hospital ini kan. Kalau fungsi F bagi X, pembilangnya turunkan sendiri per penyebut sendiri. Bentuknya fungsi F bagi X. Nggak boleh yang bentuknya fungsi X kali GX. Salah. Paham maksudnya? Jadi ini maksudnya praktekin dalil hospital, Pak. Iya dong. Di situnya, bukan buat UV. Oh. Ada ini kan dalil hospital ini kita bicarakan bentuk tak tentu dalam limit. Dalil hospital ini juga boleh digunakan kalau tipe 1. 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau min tak hingga per tak hingga.
Tipe 2 enggak boleh. Harus ubah tipe 1 dulu. Maka sini tipe 2 diubahlah dari tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Jelas sampai sini? Oh iya, oke. Oke. Baru nggak Pak. Makasih Pak. Ya. Nah ini contoh lain lagi. Coba ini sekali lagi ini ilustrasinya lagi ya. Kita lihat ya. Oke. Ini X kuadrat kali 1 kurang cos A per X. Kita coba masuk sini. X menuju tak hingga. Berarti tak hingga pangkat 2. Ini masuk sini ya. Contoh hitungannya. Ilustrasinya ini X diganti tak hingga pangkat 2 kali 1 kurang cos A per tak hingga. Tak hingga pangkat 2, tak hingga enggak? Halo, ini buram di kertas buram ya. Tak hingga. 1 kurang A bagi tak hingga 0 kan dalam limit. Ini kita kan dalam limit nih. A bagi tak hingga 0, cos 0 berapa? Satu. Cos 0 berapa? 1. 1 kurang 1, 0. Tak hingga kali 0 dibalik apa? 0 ke tak hingga enggak? Iya, Pak. Berarti ini adalah tipe 2. Ini tipe 2. Tipe 2 harus diubah menjadi tipe 1. Waduh, nyanyinya. Masuk suara lagunya. Itu di mute dulu. Yang mic-nya bocor di mute dulu. Halo. Suara itu ya mute dulu. Oke ya, jadi ini tipe 2. Tipe 2 harus diubah tipe 1. Caranya tadi kan salah satunya itu bisa salah satu ya bisa ya. Tidak bisa dua-duanya. Salah satunya kita turunkan dari penyebut. Jadi yang mudah tuh yang bentuk X pangkat N. Jadi X kuadrat kita turunkan sebagai penyebut X pangkat min 2 kan. Halo. Nah, Iya, Pak. kita periksa. Benar nggak nih tipe 1 nih? Kita periksa sini. Semua cinta yang jujur cuma kau karang. Semua yang sabar yang Siapa yang bunyi lagu itu tolong di mute dulu ya. Halo. Rifki. Mute dulu Rifki. Halo. Perhatian. Jangan deh. Mungkin sesalah sejati terlalu. Oke, kita lihat 1 kurang cos A per X pangkat min 2. Kita coba masukkan sini. Kita tes tipenya, apakah dia tipe 1? Coba lihat 1 dikurang kosinus A per tak hingga. Ya, kan X min tak hingga ya. Ini X pangkat min 2 ini kan seper X kuadrat enggak? Halo? X pangkat min 2 adalah seper X kuadrat, jadi seper tak hingga pangkat 2. Nah, A bagi tak hingga 0. Ya, 0 berapa? Cos 0 adalah 1 kurang 1, 0. Nah, kemudian ini seper tak hingga kuadrat, seper tak hingga kuadrat kan tak hingga. Seper tak hingga adalah 0. 0 per 0. 0 per 0 adalah tipe 1 enggak? Iya. Nah, ini tipe 1. Karena ini tipe 1, 0 per 0, maka ini boleh gunakan dalil L hospital. 1 kita turunkan 0. Nih, kita lihat nih. 1 turunkan 0. Min. Cos A per X tanggal cos U. Cos U turunannya apa? Min sin U kali U aksen. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Cos U turunannya min sin U kali U aksen. Jadi min A per X turunannya kosinus A per X adalah min sin A per X kali A per X aksen. Min sin U kali U aksen. Nah, min kali min, itu penyebutnya turunkan lagi. X pangkat min 2 adalah N, yaitu min 2 kali X pangkat N min 1. Min 2 kurang 1 min 3 enggak? Ya, ini ya. Min 2 X pangkat min 3. Terus ini min kali min plus sin A per X. Ini belum diturunkan ya, rubah bentuk. A per X boleh enggak ditulis A kali X pangkat min 1? Halo, A per X sama enggak A kali X pangkat min 1? X-nya naik. Boleh. Tapi ini belum diturunkan ya, baru berubah bentuk, aksennya masih ditulis, artinya masih diturunkan. Belum diturunkan, sorry. Sin A per X tetap. Kemudian A tetap, terus X pangkat min 1 turunkan apa? Rumus X pangkat N. N itu min 1, X pangkat N min 1. Pangkatnya min 1 dikurang 1. Per, ini salin aja. Ini kan sudah diturunkan tadi kan. Min 2 kali X pangkat min 3. Sehingga ini sin A per X kali min A X pangkat min 2 kan. Ini X pangkat min 2 per min 2 X pangkat min 3.
Nah, ini min bagi min plus nah nih. Halo. Iya, Min Pak. bagi min plus. Terus S pangkat min 2 dan S pangkat 3 satukan letak. S pangkat min 2 turun ke bawah penyebut menjadi plus S kuadrat. Betul enggak? S pangkat min 3 naik ke atas menjadi S pangkat 3. Halo? Iya. Nah, kemudian S kuadratnya kita coret. S pangkat 3 bagi S kuadrat kan X. Betul enggak? Dibagi S kuadratnya 1, S pangkat 3 bagi S kuadrat tinggal X. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Jadi tinggallah sin AX per 2. Ingat, X menuju tak hingga ini bentuk yang jadi satu kan sin A per X per A per X enggak? Yang seperti ini nih. Jadi kalau ada sin A per X, supaya satu kan untuk X menuju tak hingga, sin A per X per A per X. Dulu kalau salah sin seper X per seper X enggak? Atau sin 5 per X per 5 per X. Satu nilainya kan? Halo? Iya, Pak. Nah ini sengaja. Karena ini sengaja, penyebut ini tadi kan enggak ada nih. A per X. Kita kali A per X. Nah, ini nih, di belakangnya. A per X. Nih. Tapi yang tinggal ini, yang tinggal apa sih? AX per 2 enggak? Halo? Iya, Pak. Ini kan sin AX kali AX per 2. A per 2-nya ini ya. Nah ini sengaja nih. Sin U per U. Ya, sin A per X per A per X. A per X ini tadi enggak ada. Dikalilah A per X. Ya kan? Nah ini sampai sini ngerti enggak nih? Halo? Ngerti, Pak. Nah, ini nilainya berapa untuk X menuju tak hingga dari sin A per X per A per X adalah 1 enggak nilainya? Iya, Pak. Terus X-nya ini boleh coret kan? X-nya aja. Coret. Tinggal A kali A kuadrat per 2 enggak? Iya, Pak. Sama dengan apa? Setengah A kuadrat enggak? Iya, A Pak. kuadrat per 2 adalah setengah A kuadrat. Itulah jawabannya. Halo? Any question? Iya, Pak. Ada pertanyaan Belum yang ada. lain? Jadi bentuknya agak kompleks juga ya. Penyelesaiannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada, kita teruskan. Hanya ini dasarnya tadi nih. Bahwa sin seper X per seper X. Ya, 1 ini boleh diganti A per X. Ini A per X. Kalau 5 per X, ini 5 per X. Mengapa ini 1 nilainya? Nah, kalau kita masukkan ini bentuknya apa nih? Coba. Seperti hingga apa? Halo. 0. 0. Sin 0? Nol. 0. Seperti hingga? Nol. 0. Bentuknya 0 per 0. Tipe 1. Boleh gunakan dalam hospital? Boleh. Boleh, kita gunakan. Sin U tunanya apa? Sin U tunanya cos U kali U aksen. Ya, sin U tunanya cos U kali U aksen. U-nya adalah seper X. Penyebut aksen. Saya tidak turunkan mengapa ini bisa coret. Penyebut aksen. Udah. Coret enggak nih? Aksen nih. Ya apa? Cos seper X. Nah, X-nya diganti tak hingga. Menuju tak hingga kan? Seperti tak hingga 0. Cos 0? 1. Ya, sebetulnya nilainya benar 1 tadi ya. Maka di sini tadi limit X menuju tak hingga dari sin A per X per A per X nilainya 1. Ya. Jelas? Kalau di tes tadi ini tipenya adalah tipe 1 ya, 0 per 0. Oke? Ada pertanyaan di sini? Halo. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, ini yang masih tipe 2. Modalnya tadi tipe 2 adalah tak hingga nih. Tak hingga kurang tak hingga. Nah, Anda belum pernah lihat nih bentuknya. Ini dia. Coba lihat. Coba kita tes di sini nih. Kita tes. Seper 1 kurang 1. Seper 0. Tak hingga enggak nih? Halo. Iya, Pak. Len 1 0. Seper 0 tak hingga enggak? Iya, Pak. Berarti tak hingga kurang tak hingga. Ini adalah tipe 2. Bagaimana tipe 2 supaya menjadi tipe 1? Kita samakan penyebutnya. Coba kita samakan penyebutnya. Kita sama penyebutnya. Ini kan X min 1 kali len X. Ini seolah kali silang nih. Halo. Sebetulnya Iya, Pak. awalnya itu bukan kasih hilang ya. Karena dikalikan, karena ini penyebutnya dikali dengan len X, maka pembilang juga dikali len X. Maka 1 kali len X. Karena len X dikali dengan X min 1, maka pembilangnya min 1 ini dikali juga X min 1. Seolah nih kasih silang. Betul nggak nih? 1 kali len X dikurang 1 kali X min 1 per penyebutnya dikalikan.
Nah, kita kalian 1 kali ln x min 1 kali x min 1 min 1 kali x min 1 kali min 1 plus 1 per ini tetap. Nah, sekarang kita tes tipe apakah ini? Ini di sini tesnya. Kita tes ini ya. Ln 1 dikurang 1 tambah 1 per 1 kurang 1 ln 1. Coba nih. Ln 1 betul ya, min 1 tambah 1 per 1 kurang 1 ln 1. Min 1 tambah 1 0. Ln 1 berapa? Halo. 0. 0. Ya 0 tambah 0 ini 0 ini 0 0. 1 kurang 1 0. 0 kali ln 1 0. 0 kali 0 0 juga. 0 per 0 enggak nih? Tipe 1 enggak nih? Iya, Oh. Pak. Tipe 1. Karena ini tipe 1 boleh gunakan dalil L hospital. Ln X turunkan. Halo, ln X turunkan 1/X, ya enggak? Min X turunkan 1. Jadi min X jadi min 1. 1 konstan, turunkan 0. Ya enggak? Terus penyebutnya adalah UV. min 1 kali ln X itu kan perkalian. Karena perkalian ini bentuk UV. Rumusnya apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya. Yang tinggi tetap 1/X min 1. Nah ini, aksen berapa? 1. 1. Min 1 turunkan? 0. Min 0. Ya enggak? Berarti 1 kurang 0 kan? X turunkan 1, min 1 turunkan 0. 1 kurang 0, 1. 1 kali ln X enggak? Iya, Pak. Nah, min 1 tetap. Ln X turunannya 1/X enggak? Iya, Pak. Oke. Ya, ini. Kemudian bahwa 1/X ini boleh enggak saya tulis X pangkat min 1? Boleh kan? Boleh, Pak. Ya, naik ke atas jadi pangkat min 1 per dan X tetap. Ini boleh dikali enggak? X kali 1/X 1 enggak? Iya, Pak. X kali 1/X 1 min 1 kali 1/X min 1/X. 1/X itu boleh ganti X min 1. Ini kita tes lagi nih. Nah, ya tadi ini sorry ini X min 1 ini kan 1/X. Kita ganti. X-nya menuju 1 coba. 1/1 kurang 1 ya, per ln 1 tambah 1 dikurang 1/X. 1/1. Ya kan? 1 kurang 1 bagi 1 1. 1 kurang 1 0. 0. Ln 1 0. 0. Tambah 1 ini 1 bagi 1 1 min 1. Min 1 tambah 1 0 tambah 0 0. Tipenya 0 per 0 enggak? Iya, Pak. Tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil L hospital. Kita turunkan lagi. X pangkat min 1 turunnya apa? X pangkat N rumusnya. N-nya min 1, X pangkat N kurang 1. Min 1 kurang 1 min 2 enggak? Iya, Pak. Min 1 dan turunkan 0. Ya enggak? Konstan turunkan 0. Per. Ln X turunannya apa? 1/X. 1/X. Tambah 1 turunkan 0. 0. Nah, min X pangkat min 1 turunkan N-nya min 1, X pangkat min 1 kurang 1 kan? Iya, N kali X pangkat N min 1. Min 1 kurang 1 min 2. Terus ini selesaikan. Ini adalah min X pangkat min 2 adalah 1/X kuadrat. Betul enggak? Min dari 1/X kuadrat per. Terus di bawah ini 1/X tambah min kali min plus 0 hilang ya. Ini adalah 1/X kuadrat. Coba masukkan 1. Yang penting bukan 0 per 0. Kita masukkan nih. Berapa? Min 1 per 1 kuadrat per 1 tambah 1. Per 1. 1 per 1 tambah 1/1 kuadrat. Ini hasilnya. Min 1 per 1. Min 1. 1 bagi 1 1. 1 bagi 1 kuadrat 1. Hasilnya min setengah. Halo? Sampai sini jelas? Iya, Pak. Anda lihat dari tipe 2 diubah menjadi tipe 1. Tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Ada pertanyaan yang lain? Halo? Belum ada, Pak. Ada. Tahu, Pak. Oke. Nah, ini tipe 3. Sekali lagi ini ilustrasinya. Tipe 3 itu ubah dari tipe 2. Tipe 2 baru diubah tipe 1 baru boleh gunakan dalil hospital. Ilustrasinya gini. Jadi soal yang kalau tipe dalam umumnya tipe 1 pangkat tak hingga pangkat 0, 2 pangkat 0. Ini dimisalkan dengan A. A sama dengan soal limitnya, ya semuanya A sama dengan limit. Kemudian ln kiri, ln kanan, ln A dengan ln 1 pangkat tak hingga. Ini agak ln A dengan ln
tak hingga pangkat 0, len A dengan len 0 pangkat 0. Ya, ini yang pertama ini dulu. Len A dengan len 1 pangkat tak hingga, ingat sifat logarima bahwa pangkat dapat ke depan sebagai pengali enggak? Tak hingganya ke depan jadi pengali, betul? Halo? Len 1 tak hingganya pangkatnya pindah ke depan sebagai pengali enggak? Iya, Pak. Nah, tak hingga kali len 1. Len 1 0 enggak? Tak hingga Iya. kali 0 boleh dibalik 0 kali tak hingga. Tipe apa nih? Tipe 2. Tipe 2. Sekali lagi nih ilustrasi bukan hitungan. Nah, 0 kali tak hingga tipe 2. Tipe 2A ini dari sini kan bisa jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Salah satu enggak boleh dua-duanya. Bisa jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, tergantung soalnya. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Jelas ya? Ini yang pertama. Kedua, juga A sama dengan tak hingga pangkat 0, len kiri, len kanan. Len A adalah len tak hingga pangkat 0. Ya, len A-nya ini len A-nya ya. Len tak hingga pangkat 0, pangkat dalam logarima len 0 adalah pangkat bawa ke depan sebagai pengali enggak? Iya. Iya, Pak. Jadi 0 kali len tak hingga adalah tak hingga, di 0 kali tak hingga adalah tipe 2. Tipe 2 kan bisa diubah per 1. Salah satunya apakah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Salah satunya. Baru boleh gunakan dalil. Ini ingat ini masih len A-nya ya. Yang kita hitung nanti A-nya berapa itu dibalik. Oke, ini yang ketiga. A dengan 0 pangkat 0. Ya. Len A dengan len 0 pangkat 0. Pangkat sifat logarima len. Sifat logarima pangkat dapat di depan sebagai pengali 0 kali len 0. Tadi kita ada ilustrasinya len 0 itu minta hingga enggak? Halo. Len 0 itu minta hingga enggak? Iya. Saya lupa. Mana tadi ya? Kok enggak? Hilang di mana tadi? Ada tadi ya? Ingat saya tadi ada ilustrasinya. Nah nih, len 0 adalah minta hingga kan dalam ilustrasi kan? Len 0 adalah minta hingga. Ya. Jadi len 0 adalah minta hingga. 0 kali minta hingga adalah tipe 3 enggak? Tipe 2 sorry. 0 kali minta hingga adalah tipe 2 kan? Tipe 2 bisa diubah di tipe 1. Apakah min 0 per 0 atau minta hingga tak hingga. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Ada pertanyaan mesinnya dulu? Halo? Sorry ini kerongkongnya kering. Maaf. Belum ada, Pak. Baik, kalau ada teruskan. Nah, ini contohnya. Salah satu contoh ini dulu latihan Anda yang dulu ada nomor 5. Kan saya bilang ada 4 cara. Ya, nak. Halo. Yang hasilnya seper akar E. Masih ingat enggak? Iya, Pak. Cos Iya, X Pak. itu bisa ubah 1 tambah apa? Ingat enggak? Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1, sehingga cos kuadrat X adalah 1 kurang sin kuadrat, sehingga cos X adalah akar 1 kurang sin kuadrat. Ingat enggak? Iya, Pak. Kemudian kita pakai sudut kembar, cos X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Ingat enggak? Iya, Pak. Nah, cara ketiga adalah paling gampang apa? Tambah 1 kurang 1. Ingat enggak? Tambah 1 kurang 1. 1 ditambah dalam kurung cos X min 1. Ya enggak? Di 1 tambah U-nya cos X min 1. Ya enggak? Tambah 1 di depannya. 1 tambah dalam kurung cos X min 1. Ya. Jadi U-nya adalah cos X min 1. V-nya adalah seper kuadrat. E pangkat limit U kali V. Ingat enggak? E berpangkat limit cos X min 1 dikali seper X kuadrat. Itu jalan pendeknya. Ya enggak? Ini jalan panjangnya. Jalan panjangnya adalah kita misalkan A dengan soal limit. Nah ini tipe 1 pangkat tak hingga nih. Halo. Iya, Pak. 1 pangkat tak hingga. Nah kemudian len kiri, len kanan. Nah ingat len limit sama limit len. Jadi len seolah boleh masuk keluar masuk limit, ya enggak? Walaupunnya bukan konstanta ya len itu, ya. Nah, akibat len masuk dalam limit, berlakulah sifat logarima bahwa pangkat seper X kuadratnya boleh bawa ke depan sebagai pengali. Halo? Iya, Pak.
Akibatnya apa? Kita tes nih. 1/0 kodak apa? Halo. 1/0 kodak. 1/0 kodak. 1/0 adalah tak hingga. Tak hingga enggak? Iya, Pak. Tak hingga ya. Terus cos 0, 1. len 0, len 1, 0. 0. Jadi hasilnya tak hingga kali 0 dibalik 0 kali tak hingga. Nah, tipe apa kayak ini? Tipe 2. Tipe 2 harus diubah tipe 1 kan? Kaliin aja. Ya kaliin deh. Supaya skora kali len cos supaya skora enggak. Kita tes lagi. Tipe 1 nah nih, coba. Cos 0. Nih, cos 0, 1. Len 1, 0. 0. 0 koran, 0. 0. 0/0 adalah tipe 1. Boleh gunakan dalil L hospital. Kita pakai dalil hospital. Len U tunannya apa? 1/U kali U aksen. Len U adalah 1/U kali U aksen. Len cos 1/cos kali cos X aksen. X kuadrat turunkan 2X. Ya enggak? Iya, Pak. Kemudian turunan cos cos X turunannya apa? Min sin X enggak? Iya, Pak. Cos X turunannya min sin X per cos X. Ini. Min sin X dikali 1/cos. Di min sin X kali 1/cos. Min sin X per cos X. Per penyebutnya X kuadrat turunin tadi 2X ya. Nah ini bisa jadi tangan kan? Min sin per cos min tangan enggak? Halo? Min sin per cos X. Iya, Pak. Tangan per 2X. Nah kita tahu tangan X per X nilainya 1 enggak? Tangan X per X 1, tinggal nih min 1/2 kan? Halo? Iya, Pak. Pak. Nah, tangan X per X 1, ini min setengah. 1 kali min setengah, min setengah. Len A, ini len A-nya ingat. Yang kita misalkan tadi. Len A-nya sama dengan min setengah. Ingat, kita jadikan len sama dengan len. Min setengah itu len E pangkat berapa? Ingat dulu, 5 adalah len E pangkat 5. 7 adalah len E pangkat 7. Min setengah adalah len E pangkat min setengah. Karena Iya, len E Pak. pangkat min setengah kan min setengah. Terus len sama dengan len. Boleh coret? Enggak. Tidak boleh dicoret. Bukan perkalian. Hilangkan lennya. Jadi A sama dengan E pangkat min setengah. E pangkat min setengah sama enggak 1/E pangkat setengah? Sama enggak Iya, 1/, Pak. akar E. Ya kan? E pangkat setengah adalah akar E. Sehingga A itu apa tadi? A yang kita misalkan tadi adalah limit X menuju 0 dari cos X kurung pangkat 1/X kuadrat. Sama dengan 1/. Ini yang ada 4 caranya. Cara yang keempatnya jalan panjang. Oke? Any question? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Capek ya? Nah. Ini 1 shift. Harusnya kan kuliahnya 2 shift. Harusnya. Oke, ini contoh lain lagi. Oke, kita lihat. Ini yang contoh. Coba. Ini boleh kita tulis nggak ini? Kalau akar kosekan dari tangan X sama nggak? Tangan X ini. Tangan X ini kan pangkat 1 artinya. 1 dibagi kosekan 1/kosekan. Betul nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Tangan X. Pangkat 1/kosekan sama nggak sinus? Sin X. Sama. Coba masukkan. Tangan 0. Tangan 0. Pangkat sin 0. 0. 0, 0. Sin 0, 0. 0/0. Tipe 3 enggak? Iya, Pak. Nah, ini jalan panjangnya. Jalan panjangnya ini misalkan A sama dengan soal. Kemudian diubah bentuknya. Kemudian len kiri, len kanan. Len A, len limit. Len limit sama dengan limit len. Akibat len masuk dalam limit, berlakulah sifat logaritma bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Ya, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali sehingga sin X kali len tangan X. Ya enggak? Sin X pindah ke depan jadi pangkat di sin X kali len tangan per enggak, bukan per ya. Sampai sini ini jelas nih. Halo? Tipe Jelas, apakah nih? Pak. Tadi tipe 3. Ini tipe 3 ya. Sekarang tipe apa nih? Tipe 2. Kenapa tipe 2? Sin 0 adalah 0. Tangan 0, 0. Sorry. Tangan 0, 0 ya. Len 0 tadi adalah minta hingga enggak? Kalau tadi. Len 0 adalah ilustrasinya minta hingga kan? Ya enggak? Sin 0, 0. Tangan 0, 0. Len 0 adalah minta hingga. Betul enggak? Tadi kan ada tadi di depan. 0 kali minta hingga adalah tipe 2 enggak?
Iya, Pak. Ya, tipe 2 harus diubah tipe 1 atau ini dihilangkan sin X-nya boleh, dihilangkan sin X-nya. Supaya menjadi 1 ini apa? Sin X dibagi X enggak? Sin X per X kan 1 enggak nilai? Iya, Pak. Ya, Pak. Karena Iya, Pak. ini dibagi X, maka ini dikali X. Karena X per X 1 artinya. Halo? X per X 1. Iya, Pak. Ini sengaja ya. Ini tadi kan sin X kali len tangan. Nah, ini kita sin X kali len tangan. Supaya sin X ini menjadi 1, maka sini sin X per X. Untuk X, limit X menuju 0, ini 1 kan. Per X. Karena dibagi X, ini kali X enggak? Di atas. Pembilangnya. Ini penyebutnya bagi X. Ya, dibagi X. Letaknya di penyebut, maka pembilangnya dikali X. Nah, ini nilainya 1. Tinggallah ini. Tinggallah X kali len tangan. Betul enggak? Sin X-nya udah hilang. Sin X per X 1. 1 kali X len tangan. Ini masih tipe 2. Betul enggak? Tes lagi. X nilai mendekati 0. Jadi X-nya 0. Ini sama tadi. Tangan 0 adalah 0. Len 0 adalah min tengah. Masih tipe 2. Ini tadi kan tipe 2 tadi ya. Halo, ini tadi tipe 2. Ini masih tipe 2. Supaya tipe 2 menjadi tipe 1. Mana yang kita turunkan sebagai penyebut? X atau len tangan? Ya, paling gampang X ya. X pangkat N-nya. Pangkat 1 sini. Pangkat 1 turun ke bawah menjadi pangkat min 1 enggak? Iya, Pak. Nah, kalau kita tes. Tangan 0. Halo, tangan 0. Nilainya berapa tangan 0? 0. 0. Len 0. Minta hingga kan? Min. Minta hingga ilustrasinya. Pangkat min 1 itu seper X. Seper X, seper 0 adalah tak hingga enggak? Pangkat min 1 kan seper X. Ya, ini sini ada yang contohnya. Seper X kan? Jadi seper 0 adalah tak hingga. Ya, len 0 minta hingga. Jadi bentuknya adalah minta hingga pada hingga berarti tipe 1 kan? Halo? Iya, Pak. Tipe 1 ya. Nah, tipe 1 kena minta hingga pada hingga, ingat 0 per 0 atau min 0 per 0 atau minta hingga pada hingga boleh menggunakan dalil L hospital. Nah, len U tunanya seper U kali U aksen. Len tangan adalah seper tangan kali tangan aksen. Per X pangkat min 1 turunkan N min 1 X pangkat N min 1. Min 1 kurang min 1 min 2 ya. Jadi min 1 X pangkat min 2. Ini seper tangan. Nah, turunan tangan adalah secant koran enggak? Halo. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Kemudian X pangkat min 2 bisa naik ke atas enggak? Bisa, Pak. X pangkat min 2 di penyebut naik jadi pembilang jadi X kuadrat sini. Tandanya berubah. Min 2 jadi plus 2. Nah, kita tahu X per tangan nilai 1 enggak? X pangkat 1, X per tangan X nilainya 1. Nah, sengaja sih. Jadi ini adalah X per tangan X. Kemudian dikali ini X kuadrat kali secant kuadrat per min 1. Ini limit ini berapa? Halo, limit X per tangan X untuk X menuju 0, 1 enggak nilainya? Iya, Pak. Nah, terus ini diganti. Tinggallah min, ini plus bagi min, min ya. Plus bagi min jadi Permisi, Pak. Saya ingin bertanya. ya. Kenapa itu secant X doang ya, Pak? Yang istimewa hanya sin dan tangan yang boleh kan? Ingat dulu. Bukan, Pak. Maksudnya kenapa itu bisa jadi min X secant X doang, Pak? Min secant. Yang di bawahnya, Pak. Tunggu. Sampai sini ngerti ya tadi ini? Halo, sampai sini. Iya, Pak. Oke, Sampai situ ini ngerti, tapi bawahnya, Pak. ini ada min 1 sini. Ini kan nilai Iya, 1. kok secant X doang? Mana secant X? Ada minnya sini. Min secant, min X kali secant X. Oh, pangkat 2 nih ya. Iya, salah saya. Ini pangkat 2-nya. Oh, salah. Di sini benar. Ini lupa pangkat 2-nya. Oh, Betul, terima kasih. Jadi ini hasilnya Oh, min gede, Pak. X, min X kali secant kuadrat X. Betul. Ada pangkat 2-nya ya. Ini. Ada pangkat 2 ya. Jadi min X kali secant kuadrat X. Maka sini jadi min 0, secant kuadrat 0. Di sini benar ya, ada secant kuadrat ini pangkat 2-nya kok hilang nih. Lupa. Benar ya? Ini X 0, min X kali secant kuadrat X. Dimasukkan min 0 secant kuadrat 0. Secant 0 1 ya. 1 pangkat 2, 1. 1 kali min 0, 0. Sehingga len A sama dengan 0. Len A sama dengan 0 itu len E pangkat 0 enggak? Iya, Pak.
0 itu adalah len E pangkat 0. Len sama dengan len. Hilangkan len, tidak boleh coret. A sama dengan E pangkat 0, E pangkat 0, 1. Soal tadi disalin, A-nya itu ini soalnya. Limit X 0 dari akar tangan X. Ya, akar dari sep kosekan sini. Dari tangan X nilainya 1. Rata-rata yang 0 pangkat 0 itu kebanyakan 1 nilainya. Rata-rata ya. Yang saya ketemu tak hingga pangkat 0 itu ada jawabannya bukan 1. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Belum ada, Pak. Cara cepatnya Pak. gimana, Pak? Ada cepat, sabar. Ya. Nah, ini cara cepatnya nih. Mirip dengan yang 1 pangkat hingga. Jadi kalau 0 pangkat 0, limit U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Hampir sama miripnya, tapi ini ada 1 tambah U-nya. Ini enggak? Kalau yang 1 pangkat hingga kan sini 1 plus U. Ya, tapi di sini syaratnya apa? Di mana limit U 0, limit V 0. Limit U sama dengan limit V, limit U-nya 0, limit V juga 0. Ya. E berpangkat limit U kali V. Nah, Anda lihat jalan pendeknya nih. Ini ubah tadi ya. Ini tangan pangkat dari apa nih? Ini 1 bagi kosekan, seperkosekan adalah sin X, betul enggak? Halo. Iya, Pak. Tangan 0, 0, betul enggak? Tangan 0, 0. Sin 0, 0. 0 pangkat 0 lah nih. Iya, Pak. Tipe 3. Nah, ini istimewa. Ini istimewa tanpa menggunakan dalam hospitalnya. Dia langsung pakai rumus ini. E berpangkat limit U kali V. U-nya tangan X, V-nya sin X. Udah. Ya, masuknya aja nih. E pangkat tangan 0 kali sin 0. Tangan 0, 0. Sin 0, 0. Jadi E pangkat 0 adalah 1. Kebayang 1 jawabannya kalau 0 pangkat 0. Halo. Iya, Pak. Nah, ini perlu ditahu dari E pangkalan U adalah U. Jadi E berpangkat S kuadrat kali len sin X. S kuadratnya boleh pindah ke belakang. Jadi pengali pindah ke depan untuk sifat logaritma len. Pengali pindahkan ke belakang jadi pangkat enggak? Ingat log A pangkat N log A. N log A adalah log A pangkat N. Ya enggak? Jadi pangkatnya ini S kuadrat, pengali ini dipindah ke belakang menjadi pangkat. Jadi len sin pangkat S kuadrat. Jelas? Jelas, Pak. E pangkat U, ya E pangkat len U, U. Jadi E pangkat len sin S pangkat sin X kurung pangkat S kuadrat berarti di belakang len. E pangkat ya kan? E pangkat len U, U. U ini kan di belakang len. Di belakang lennya apa nih? Sin X berpangkat S kuadrat. Ya berpangkat bentuknya U pangkat V kan? Fungsi berpangkat fungsi. Cukup jelas sampai sini? Halo. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke. Nah, udah selesai bahannya. Pas ya? Pas waktunya, masih ada tinggal 5 menit. Ada pertanyaan dulu? Halo. Sebenarnya besok tuh saya ada ngajak kelas besar untuk yang gabungan ya, teknik sipil, teknik industri, mungkin teknik informatika juga masuk sana. Tapi bahannya sama sama ini juga, enggak usah ikutlah Anda ya. Nanti videonya saya kasih Anda juga. Ini nanti kan videonya juga saya share ke Anda dan juga mereka. Any question? Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Belum ada, Pak. Ada kesulitan boleh tanya di WA grup ya. Silakan. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nih saya tutup. Stop recording.